Makanya Hasan al-Basri pernah menyampaikan, hadirin, man wasa'allahu alaih, barang siapa yang dunianya Allah luaskan, falam yara annahu yamkuru bihi fala ra'ya lahu, lalu dia nggak pernah punya analisa atau dia nggak punya kekhawatiran sama sekali bahwa ini istidraj, maka dia nggak punya akal sehat. Fala ra'ya lahu, pola pikirnya nggak dianggap, dia nggak, orang seperti berpikirnya pendek, kata para ulama, berpikirnya pendek. Bisnis kita dibuka, omset kita besar pada hari ini, lalu uh, dapat proyek A, proyek B, proyek C, benar-benar misalnya tahun ini pendapatan luar biasa, lalu tidak ada kekhawatiran dalam diri kita, itu istidraj. Ada masalah dengan akal sehat kita, kata para ulama. Pola pikir kita nggak dianggap. Kenapa? Emang performa Anda sebagai hamba sebagus itu? Jadi Anda bisa pastikan bahwa itu reward, bahwa itu adalah kebaikan. Kalau kita seperti Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, tapi berapa jauh gap antara kita dengan mereka? Uthman bin Affan dikasih harta yang berlimpah, jelas itu reward dan terbukti beliau gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak ada pikiran, nggak ada khawatiran, jangan ini sindrom, jangan ini uh, masuk ke dalam surat Al-An'am 44 dan lain-lain. Makanya kan kata Nabi SAW, dan hadis ini bukan Ibnu Katsir, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asih ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila Anda melihat seorang hamba, ya Allah bukakan dunia kepada dia, dan yang dia inginkan dikasih sama Allah. Dia mau apa dikasih, dia mau apa dapat dia dari urusan-urusan dunia ya. Pengen ini dapat, pengen itu dapat, pengen itu dapat. Resolusinya tahun kemarin dapat semua. Tapi kata Nabi SAW, lihat ini kata, ini bukan analisa, ini sabda Nabi SAW. Ala ma'asi, tapi isi hidupnya tuh maksiat, 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 kemungkaran, kemungkaran, kemungkaran. Lalu dosa, dosa, dan dosa. Fa innama huwa istidraj. Itu tidak lain tidak bukan adalah istidraj. Nggak ada opsi lain, itu istidraj. Nabi SAW menggunakan kata innama dalam ilmu balaghah itu lil hasar, lil qasar. Artinya tidak ada opsi lain kecuali itu istidraj. Diagnosa tegak sudah. Gak ada opsi lain. Itu istidraj. Coba kita renungkan hadirin sekalian. Jadi bisa kita tahu apakah Allah sayang sama kita atau Allah murka sama kita. Bisa, cuman kita nggak belajar aja. Ini firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan parameternya bukan fasilitas dunia, bukan harta dunia, bukan ini, bukan. Kalau Allah sayang sama kita, Allah akan jaga telinga kita, sehingga kita dengar yang baik-baik aja kita, yang menambah iman kita, ucapan, perkataan, dan segala macam berita yang membuat kita turun imannya, Allah nggak kasih dengar, dijaga. Mata pun demikian, tangan pun demikian, kaki kita demikian. Jadi
aktivitas kita dijaga sama Allah agar tidak maksiat, agar tidak melakukan kaki nggak melangkah kepada yang haram, tangan nggak sign kontrak yang haram. Kan sekarang sign tanda tangan kontrak haram tuh pakai apa? Pak, mohon maaf, tanda tangan, terus uang banyak, tapi itu kontrak haram. Itu berarti Allah nggak sayang sama Anda, itu aja sih. Tapi kalau tanda tangan nggak bisa. Kenapa? Ada yang haram. Tapi konsekuensinya Bapak akan out dari sini. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Dan akhirnya ancaman itu jadi kenyataan. Itu berarti Allah sayang sama dia. Dia dijaga dari hal yang haram. Itu penjagaan. Walaupun selama setahun itu dia susah makan, dia susah bayar kontrakan, atau dia susah maintenance rumahnya sudah terlanjur besar gitu loh. Sedangkan sekarang dia nggak ada uang sama sekali karena mengatakan tidak pada hal yang haram. Akhirnya dijungkir balik untuk itu semua, inilah segala macam. Kejungkir balikan dia itu dalam ranah disayang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan salah kaprah dengan apa yang disajikan di dunia ini. Kan Allah sudah jelaskan, Allah sudah wanti-wanti, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ali Imran 185 Allah katakan di antara perhiasan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu.